Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farida Rizky Aminah, NIM 191040329, akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Penanaman Sikap dalam Kurikulum 13 PAUD. Di sini penanaman sikap dalam kurikulum 13 PAUD adalah dalam lingkup pendidikan anak usia dini diharapkan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk membentuk sikap dan karakter peserta didik. Implementasi dalam kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini membangun karakter anak dilakukan dengan penanaman sikap melalui pengembangan kompetensi sikap. Pengembangan kompetensi sikap memerlukan proses yang konsisten dalam jangka waktu yang lama. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan cara belajar anak usia dini ini dapat terlaksana melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Hal terpenting dalam pengembangan kompetensi sikap adalah keteladanan dari tim guru yang menjadi model bagi anak didik mereka. Jadi, dengan cara belajar yang menyenangkan, anak juga ikut antusias mendengarkan dan menirukan apa yang telah dipelajari. Dan guru merupakan model utama bagi anak didik. Seperti kata pepatah, guru itu digugu dan ditiru. Jadi, guru anak usia dini ditiru oleh anak usia dini sendiri. Slide selanjutnya tentang kompetensi sikap K13 PAUD. Nah, jadi kompetensi inti yang terkait dengan sikap terdiri atas kompetensi inti sikap spiritual dan kompetensi inti sikap sosial. Jadi, kompetensi sikap spiritual menerima ajaran agama yang dianutnya, mencerminkan kecerdasan spiritual sebagai sikap kecerdasan kesadaran mengenal agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu kompetensi inti sikap sosial, memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri dan jujur, santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, atau pengasuh, teman, dan mencerminkan kecerdasan sosial emosional sebagai sikap dan perilaku yang mengenal perasaan diri orang lain dan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan norma serta budaya yang berlaku di sana. Kompetensi inti tercapai di akhir program PAUD setelah anak-anak selesai mengikuti layanan PAUD. Kompetensi inti dikembangkan menjadi kompetensi dasar. Jadi di kompetensi sikap spiritual, bagaimana anak itu mengenal agama, bagaimana ia mencerminkan kecerdasan dalam beribadah, dalam berdoa, dan lain sebagainya. Dan dalam kompetensi inti sikap sosial, itu bagaimana seorang anak berlaku kreatif, estetis, percaya diri, disiplin, dan ingin memulai hal baru, dan memiliki rasa ingin tahu yang benar-benar besar, dan peduli dengan lingkungan, hidup dengan sehat, dan lain sebagainya, peduli dengan keluarga, teman, sahabat. Jadi di slide selanjutnya ini ada penanaman sikap sejak usia dini. Yang pertama itu ada konsensus, kesepakatan bersama antar guru dan orang tua tentang karakter yang akan dibangun dan cara membangunnya. Jadi guru juga harus bekerja sama dengan orang tua terkait bagaimana sikap-sikap anak di rumah dan bekerja sama dalam membangun karakter siswanya atau anaknya sendiri. Di nomor 2 ada komitmen, ketaatan dan tanggung jawab bersama oleh guru dan orang tua dalam melaksanakan
kesepakatan penerapan karakter. Jadi orang tua juga harus bertanggung jawab dengan membuat komitmen atau perjanjian dengan guru terkait suatu sikap anak atau kebiasaan anak yang memang harus dirubah. Yang ketiga ada konsekuensi yang diterapkan dan harus dipatuhi baik oleh guru, orang tua maupun anak bisa terjadi pelanggaran terhadap komitmen pengembangan karakter anak. Jadi apa yang menjadi konsekuen oleh guru dan orang tua juga harus menjadi kunci utama. Dalam komitmen sendiri, orang tua memiliki janji dan kerjasama yang erat dengan guru, dan orang tua menjanjikan anaknya dengan suatu hal, bahkan guru juga begitu. Jadi dalam konsekuen ini, semua pihak harus menerima konsekuensi yang ada jikalau komitmen ini dilanggar gitu. Di nomor 4 ada konsisten. Konsisten itu dilakukan secara terus-menerus, jadi harus secara bertahap. Misalkan guru mengajak anak belajar dan mengajarkan membaca, menulis, dan itu tuh harus konsisten dilakukan setiap hari. Untuk apa? Supaya anak itu paham dengan apa yang dijelaskan dan konsisten pada tujuan awal dari pengembangan tadi. Jadi guru harus menyusun rencana awal yang akan orang tua pun juga begitu. Dalam penerapan di rumah, orang tua juga harus mengatur jadwal untuk anaknya sendiri, jadwal makan, jadwal belajar, jadwal menonton film dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu konsensus. Di sini konsensus itu dilakukan secara terus-menerus dan perlu pembiasaan yang optimal dari orang tua dan guru. Di slide selanjutnya ada strategi penanaman sikap dalam rencana pembelajaran. Pengembangan kompetensi sikap yang direncanakan dengan baik akan mendorong terbentuknya karakter sejak usia dini. Untuk mengingatkan guru bahwa sikap pun harus dikenalkan terlebih dahulu pada anak, maka nilai sikap harus dimasukkan ke dalam rencana belajar. Penanaman sikap harus terus diterapkan dalam bentuk pembiasaan yang direncanakan secara matang oleh satuan PAUD sendiri. Sikap yang diterapkan dimaksudkan dalam RPPH atau SOP. Misalnya di RPPH hari ini dicantumkan berdoa sebelum sesudah makan. Dalam RPPH minggu depan dicantumkan juga doa sebelum dan sesudah makan. Tidak dicantumkan kembali tetapi dimasukkan kepada SOP, sehingga kegiatan berdoa sebelum dan sesudah makan ini terus diterapkan setiap kali anak menjelang dan setelah makan di setiap hari dan sepanjang tahun. Jadi anak itu bisa menjadi terbiasa untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Di slide selanjutnya yaitu strategi penanaman sikap dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini ada 15 strategi yang saya sebutkan. Yang pertama, mengenalkan sikap adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kedua, menanamkan sikap perilaku
terakhir, 15 menanamkan sikap sopan dan tanggung jawab dan juga jujur. Slide selanjutnya yaitu pembudayaan sikap. Anak dikenalkan dengan perilaku dan nilai yang baik dan seharusnya knowing the good. Anak juga diajak membahas untuk memikirkan dan mengerti mengapa ini baik, mengapa itu tidak baik, thinking the good. Dan anak diajak juga merasakan manfaat apabila kita berperilaku baik sesuai dengan yang dicontohkan, feeling the good. Jadi selanjutnya anak juga diajak melakukan perilaku yang baik, acting the good. Dan yang selanjutnya yaitu anak itu dibiasakan untuk menerapkan sikap baik dalam setiap kesempatan. Di slide selanjutnya yaitu tentang contoh dari pembudayaan sikap tersebut adalah yang pertama tuh anak tuh diajak mengamati halaman yang banyak sampah dan kotor dan bagaimana sikap anak, dan kita tuh mengajarkan pembudayaan sikap dengan membuang sampah di tempat. Dan selanjutnya bersama-sama membersihkan sampah yang kotor di halaman untuk dibuang ke tempat sampah. Terus menyediakan tempat sampah untuk membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk pembudayaan sikap. Dan anak juga diajak berbicara tentang apa yang terjadi bila halaman kotor, lalat-lalat bisa datang, lalat-lalat yang kotor bisa menempel pada makanan dan mengakibatkan perut kita sakit dan mengakibatkan kita masuk rumah sakit. Anak juga diajak merasakan bagaimana sih rasanya bila akibat buang sampah sembarangan, akibat dari buang sampah sembarangan tersebut menimpa dirinya sendiri atau keluarganya. Lalu anak juga diajak mengambil kesimpulan dari apa yang harus dilakukan agar akibat dari buang sampah itu sendiri tidak terjadi. Jadi guru itu menceritakan atau mencontohkan suatu hal yang baik kepada anak agar anak dapat memahami dan menirukan apa yang telah diceritakan oleh gurunya. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.